Oke, nah Bapak Ibu semua, karena belum semuanya sih, sebetulnya kita hanya pilih beberapa doang untuk presentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi panel discussion ya, bersama semua panelis yang tadi sudah saya perkenalkan, di mana di sesi panel discussion ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para panelis dan nanti akan dibahas bersama-sama, seperti itu. Oke, nah mungkin untuk pertanyaan yang pertama, kita langsung aja masuk. Kesulitan apa sih yang dihadapi selama berbisnis di masa pandemi dan bagaimana Bapak Ibu dalam melaluinya? Mungkin bisa dimulai dulu dari yang tadi belum presentasi ya, Ibu Meika dulu mungkin boleh, atau Pak Gali, atau siapa lagi? Pak Banu, Pak Henry juga boleh, silakan sambil dikenalin tentang produknya atau jasanya juga nggak masalah gitu. Jadi kan sambil kenalan gitu ya, karena belum sempat presentasi. Silakan mungkin dari Ibu Meika dulu boleh. Bentar. Yang tadi pandemi. Ya, silakan Bu. Terima kasih Mbak Vera. Menarik sekali nih pemaparannya semuanya. Semuanya juga belajar dari Mas Gali juga. Kalau kondisi di dalam Indonesia sendiri, Coklat Dalam sendiri kan sebenarnya sebelumnya memang lebih banyak di offline. Jadi kita kerjasama sama toko-toko, bisa toko oleh-oleh dan juga retail modern yang ada di Yogyakarta maupun di luar kota Yogyakarta. Pada saat begitu COVID, yang terjadi adalah semua toko tutup, sehingga kita mesti menarik semua produk yang ada di pasaran untuk kita tarik ke tempat kita, karena mereka tutup, karena kita juga khawatir penyimpanan coklat itu sendiri. Jadi begitu tertarik, terus semua produk menumpuk di tempat kita, terus kita langsung cepat berpindah ke online. Jadi, tadi saya memperhatikan sekali datanya Mas Gali juga, yang kita juga lagi melihat lagi angka-angka repeat order dan segala macam tadi performanya. Terus yang kita kejar adalah di online kita menjadi official store. Ternyata official store itu memang menjadi keunikan tersendiri gitu ya, ketika kita mendapatkan fasilitas-fasilitas tambahan dari beberapa marketplace ini ketika menjadi official store. Terus yang menarik adalah kalau di kita datanya adalah begitu offline, begitu COVID ini, offline itu bisa turun penjualannya sekitar 90%. Jadi banyak banget. 90% turun. Terus begitu kita pindahin ke online, kita belum pick up lagi nih secara omset kembali ke seperti semula belum, tetapi kita ada di omsetnya di 50% dari sebelumnya, sebelum COVID, dan 90% dari omset yang sekarang ada itu ditopang 90%-nya dari online. Jadi perpindahan karakteristik si consumer behavior sendiri juga berpindah dari offline menuju online, dan online juga memang ditopang sama berbagai channel ya. Salah satunya adalah memang ada di di marketplace juga kita memanfaatkan juga WhatsApp Business itu tadi dimaksimalkan, dan tetap kita juga membuka kolaborasi B2B. Jadi memang kita juga membuatkan produk untuk beberapa brand yang facility production-nya menggunakan kita, tapi menggunakan brand-nya teman-teman. Jadi kayak kolaborasinya tidak hanya itu saja, tetapi ada dua brand yang bergabung menjadi satu. Kita punya coklatnya, mungkin teman-teman yang lain ada yang klien-klien kita punya produk lain yang bisa dicampurkan ke dalam coklat, misalnya kayak kopi, kayak gitu, akhirnya kita jadi blend produk gitu. Beberapa kolaborasi yang kita lakukan, selain channel-channel penjualan, kolaborasi juga dengan pihak swasta juga, yang memanfaatkan program-program dari corporate kayak telekomunikasi yang juga punya program, sehingga kita juga bisa pick up penjualannya untuk bisa bertahan. Nah, yang menarik lagi adalah kalau kita dari kemarin di dalam itu positioningnya adalah memang oleh-oleh, jadi memang ternyata kita harus membuat konten yang berubah juga. Jadi konten yang berubah di sosial media adalah kita geser, bukan kamu datang ke Jogja terus kamu mempunyai cenderamata atau tanda hati, tetapi yang kita ceritakan adalah kalau kamu kangen sama Yogyakarta, kamu bisa mendapatkan produknya untuk kita kirimkan sebagai teman kangen-kangenan di saat kamu juga harus stay at home bersama keluarga. Nah, konten itu yang akhirnya kita switch supaya produknya tidak berubah, kayak tadi mungkin disampaikan sama Mas Rendika juga ya, caranya yang berubah kayak gitu. Value proposition-nya tetap, tapi ternyata cara kita bercerita juga harus berubah. Maka konten ini jadi senjata utama untuk kita benar-benar secara di sosial media untuk
menaikkan cara menikmati dengan berbeda, bahkan kita juga menyiapkan konten-konten do it yourself with our coklat gitu. Misalnya kamu bisa bikin minuman coklat, bisa bikin kue, tapi dengan coklat kita yang itu juga kita siapin kita jadi kasih pilihan perbedaan menikmati semua produk-produk yang dalam Indonesia tapi di rumah aja kayak gitu. Oke, menarik banget, Bu Meika. Jadi tadi strateginya seperti itu ya, dari konten ya, dibangun dari konten ya. Wah, oke, menarik. Thank you Bu Meika untuk tanggapannya. Mungkin dari yang lain, dari Pak Fajar mungkin, atau silakan. Oh ya, selamat siang semuanya. Memang masa pandemi ini bagi Adorable sangat berpengaruh ya dari segi omset. Walaupun dari tahun kemarin kita udah secara overall memang ada kenaikan, tapi kalau ngelihat jumlah stok itu sebenarnya turun. Jadi kita bisa dibilang naik memang dari tahun kemarin, tapi sebenarnya karena forecast kita supplier kita naik. Kesulitannya kami adalah kemarin kebanyakan kan vendor-vendor kami ini UKM kecil yang mereka produksi sepatu juga bukan untuk Adorable aja, tapi untuk beberapa brand juga. Nah, ketika brand offline ini mereka pada tutup, jadi mereka semuanya kirim barangnya kan ke kita tuh. Itu satu. Jadi stok produk jadi banyak banget. Yang pertama. Yang kedua, bahan-bahan dari luar, importir ini kan pada nggak masuk. Sedangkan kebanyakan bahannya impor. Nah, itu juga jadi agak berisiko di kualitas. Karena ketika kita pakai bahan-bahan yang beredar di pasaran, di toko-toko pada umumnya, otomatis kan kita nggak tahu nih apakah bahannya masih bagus atau enggaknya. Cuman kan kita ambil jalur tengah ya. Kalau misalkan sekarang kita berhentiin total, berarti nggak produksi. Tapi kalau kita produksi pun kita harus lebih hati-hati. Nah, kalau strategi kita, omset turun naik boleh lah, ya itu biasa. Tapi kalau menurut kita pegang servis itu harus tetap bagus, dalam artian di tengah-tengah zamannya digital dan AI, bagaimana caranya kita lebih humanize brandnya. Jadi lebih apa ya? Ya CS-nya lebih jangan lebih kaku gitu, harusnya lebih bagus pelayanannya. Lebih care lah. Setuju. Ya, kalau aku strateginya lebih ke sana sih, humanizing your brand lah di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah digital AI yang makin pesat perkembangannya. Jadi AI itu untuk kita tuh jadi pembantu aja sih, jadi sarana aja sih. Jadi sarana supaya kita misalkan gini ya, misalkan hari ini, contoh kasusnya misalkan gini, hari ini saya melayani Mbak Vera. Mbak Vera ini dari luar Bandung, dia beli kado buat maminya. Nah, itu kita simpen datanya, ya. Tahun depan kita ingetin lagi Mbak Vera. Mbak Vera mau dipilihin kado lagi nggak buat maminya? Itu misalkan tuh. Itu contoh kasusnya seperti itu. Oke. Sip. Ya, thank you Pak. Menarik sih, betul. Aku setuju banget sih tadi. Sekarang tuh kayak udah bukan zamannya. Kalau kemarin-kemarin sempet kita ada webinar juga ya, kita ngundang salah satu speaker juga. Dari mereka ada seorang lah ya, seorang speaker juga kasih pendapat yang kurang lebih sama nih, gitu. Kayak Pak Fajar gitu. Kalau kita nih, contoh misalnya kita pakai marketplace misalnya, let's say Tokopedia lah gitu ya. Misalnya ada klien yang beli barang sama kita gitu. Udah bukan zamannya kita bilang thank you Kak untuk pembeliannya, tapi harus treat para customer itu kayak teman kita sendiri gitu. Mungkin kadang bisa diajak ngobrol juga seperti itu. Jadi setuju banget sama apa komentar tadi dari Pak Fajar tadi gitu ya. Oke, thank you Pak Fajar untuk komentarnya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi. Yang lain silakan boleh ditanggapi juga. Dari Pak Angga mungkin boleh juga. Halo, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Pak. Ya. Perkenalkan dulu di sini mungkin ya, saya Angga Daulay Bahtiar. Di sini saya CEO dari The Colonel Group. The Colonel sendiri ini restoran. Jadi kita mengambil konsep kita seperti ayam goreng crispy ala Amerika, tapi kita di sini bedanya kita tradisional dan kita kita menggunakan konsep lokal yang kita sudah create rasa dengan lidah juga. Kalau kita ngobrolin pandemi ini,
saya sih awal-awal dulu pandemi drop sih, sangat drop banget dalam penjualan. Tapi bagaimana kita bisa inovasi dan kreativitas kita juga merubah konsep lagi. Jadi dari yang biasanya saya jualan seperti A, B, C, D, E, saya harus merubah lagi konsep bagaimana nih agar penjualan kita lebih ditonjolkan lagi. Jadi saya merubah lagi pola si sales marketing saya juga harus seperti ini. Jadi kita juga dapat insight dari si pandemi ini juga, jadi ada perilaku baru nih dari customer kita. Jadi yang biasanya beli seperti ini, jadi kita harus rubah seperti ini. Jadi contoh strategi marketing di tim sales saya juga jadi berubah total. Jadi contoh kayak misalkan dulu saya sering event-event di restoran kita, sekarang bagaimana caranya kita untuk meng-create event itu tetap berjalan, tapi bagaimana caranya agar si customer tidak bisa ke kita, tapi event ini tetap berjalan. Nah, seperti itu harus kencang juga. Dan di sini juga saya 3 bulan terakhir juga saya ada merubah bisnis saya. Jadi saya juga ada sister company saya yang e-commerce juga, Itani namanya, dia e-commerce hasil pangan. Jadi seluruh resto saya juga saya di situ berjualan, karena saya untuk meningkatkan sales dari segi take away dan lain-lain itu tidak ketutup juga. Jadi saya rubah konsep di resto saya itu menjual bahan baku pangan. Jadi kita jual bahan-bahan baku, kita juga bahan baku mentahannya. Nah itu alhamdulillah kita tetap sales sampai saat ini alhamdulillah normal. Jadi kita jualan bahan baku mentahnya juga. Nah itu yang sampai hari ini juga, jadi itu keterusan, jadi dan terus berjalan gitu. Ini di sini ada Pak Bani, Pak Randika juga, saya terima kasih banyak, saya jadi ada tambahan ilmu lagi gitu. Oke, siap, makasih banyak Pak Angga untuk tanggapannya. Mungkin dari Pak Henry. Sebentar, oke. Nah, kalau dari Pak Henry ini kan mungkin lebih ke ini ya, aplikasi ya, bisa dibilang ya, platformnya itu Titipku, tadi udah dibilangin. Nah, pengen tahu juga sih gimana Titipku ini bisa membantu para UMKM Indonesia sebetulnya, Pak Henry. Ya, halo, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Pak. Ya, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal dengan Titipku, kami adalah platform digitalisasi UMKM Indonesia. Sejauh ini kami sudah membantu lebih dari 100.000 UMKM go digital dengan dukungan dari anak-anak muda. Jadi kebanyakan itu pelaku UKM, apalagi yang sudah berusia cukup lanjut, kesulitan untuk go digital. Mungkin tidak semuanya punya smartphone, bagi yang sudah punya pun belum tahu cara pakainya untuk bisnis. Nah, anak-anak muda yang menggunakan aplikasi Titipku itu membantu satu persatu para pelaku usaha, terutama mereka yang konvensional, seperti pedagang di pasar tradisional, kaki lima, industri di desa-desa, dan sebagainya. Jadi kami Titipku ini adalah social company, PT Terang Bagi Bangsa, nama PT kami, dan sejauh ini kami menjadi partner dari beberapa kementerian. Nah, tadi kalau pertanyaannya bagaimana Titipku itu membantu UMKM, pertama kami bantu mereka go digital, yang kedua kami promosikan. Ini semuanya ini gratis, jadi Titipku sama sekali tidak minta komisi, tidak menaikkan harga, tidak ambil margin. Jadi karena kami social company itu ya. Nah, kami bantu untuk marketing dan distribusinya, seperti itu. Selain itu, kebutuhan UMKM itu kami support juga. Jadi contohnya pelaku UKM itu punya kesulitan itu terutama dalam 4 bagian. Pertama itu modal usaha ya. Nah, kami menjadi partner dari perbankan, koperasi, BPR, dan juga industri keuangan. Jadi bagi UKM-UKM yang membutuhkan modal usaha itu biasanya tuh menghubungi ke Titipku dan kami berikan referensinya. Nah, karena ada referensi dari Titipku, perbankan itu percaya dengan UKM yang meminta modal tersebut. Yang kedua, untuk marketing, kami bantu untuk digital marketing dan distribusinya. Jadi kenapa namanya Titipku ya? Karena memang bisa untuk nitip ya. Jadi jasa titip untuk UMKM.
Bedanya Titipku dengan marketplace lainnya itu kami benar-benar selektif. Yang boleh masuk itu adalah 100% UMKM asli Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu ya, marketplace sekarang ini, tadi juga sudah disampaikan ya oleh pembicara yang lain ya, mayoritas itu produknya adalah produk impor. Transaksinya e-commerce itu meningkat setiap tahun, setiap bulan. Tapi sayangnya produk lokal kita kan tenggelam. Nah, jadi untuk yang diberikan oleh Titipku solusinya, kami benar-benar kurasi dulu. Itu satu. Terus untuk pengembangan produk ya, tadi mungkin sepertinya ada dibahas sedikit ya tentang pengembangan produk. Kami kerjasama Titipku dengan industri packaging dan juga bahan baku. UKM itu banyak sekali yang cerita ke Titipku ya. Mereka itu pengen punya brand kemasan yang bagus, tapi desain brand itu mahal. Nah, kami Titipku ini bantu mereka gratis desain brand. Jadi logo, kemasannya, brandingnya itu semuanya gratis kami desainkan. Lalu yang kedua, UKM itu tidak punya kemasan yang bagus. Kenapa? Karena kalau pesan ke industri packaging, itu harus ada minimal quantity yang sangat besar. 5.000 piece, 10.000 piece. Yep. Nah, ke Titipku bisa pesan tanpa jumlah minimal. Nah, ini kenapa kami bisa seperti ini, karena kami berpartner secara strategis dengan corporate-corporate besar. Jadi mereka yang mau bantu UKM, itu mereka bisa pesan gitu lewat Titipku ya, misalnya 100 piece saja, dengan harga yang sama seperti kalau mereka pesan dalam jumlah besar. Ya, jadi ada banyak solusi yang sebenarnya kami tawarkan, selain hanya digitalisasi melalui platform, tapi juga untuk kebutuhan UKM tersebut. Selama pandemi, 7 bulan terakhir ya, 5 bulan terakhir ini, kami bantu lebih dari 50 pasar tradisional itu go digital, di Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, dan sebagainya. Dan total UKM yang kami bantu go digital dalam 5 bulan terakhir ini lebih dari 15.000 UMKM. Gitu. Wow. Nah, itu sebabnya kemarin Titipku dapat apresiasi pahlawan digital dari Menteri UKM. Ya, saya berharap semakin banyak nanti UKM yang bisa go digital, terutama dengan bantuan para ahli ya, para pembicara yang join pada kesempatan siang ini. Oke, baik Pak Henry, thank you untuk tanggapannya Pak. Ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Mungkin pertanyaan berikutnya gitu ya. Ini kurang lebih sebetulnya sama gitu ya, pertanyaan sama yang pertama gitu ya. Kalau pertanyaan berikutnya adalah tren apa sih yang Anda lihat, Bapak Ibu lihat dari UMKM di Indonesia selama pandemi? Silakan dari Pak Rendika dulu juga boleh. Silakan Pak. Oke, kalau kita ngomongin masalah tren ya, ketika pandemi ini datang, ketika satu masalah ini datang, UMKM ini ketika memang merasa dirinya sudah merasa penjualannya sudah turun, seringkali mereka langsung mengubah jenis usaha mereka, bidang usaha mereka. Pertama dulu banyak sekali ketika memang dulu kekurangan APD, kekurangan masker, tiba-tiba yang awalnya jualan makanan, mereka jadi memproduksi masker. Yang awalnya mereka jualannya jasa, tiba-tiba jualan APD. Nah itu sangat-sangat sebenarnya bukan sebuah solusi sih menurut saya. Karena apa? Padahal sumber utamanya itu yang sudah biasa memproduksi APD, yang sudah memproduksi masker, itu sudah ada marketnya, sudah ada si penjualnya, sudah ada tempat untuk nyarinya. Jadi ketika solusinya adalah mengubah bentuk jenis bidang usaha mereka, itu bukan sebuah solusi yang baik menurut saya. Yang perlu diubah adalah cara strateginya mereka. Cara mereka strategi penjualannya, yang tadinya offline tidak bisa menjadi sebuah online, yang sebuahnya tadinya sebuah cara penjualan yang standar ataupun cara-cara yang kuno diubah menjadi cara-cara kekinian. Itu yang sebuah kreativitas yang harus kita terapkan ke UMKM kita. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika UMKM melihat sesuatu jenis usaha yang viral, biasanya mereka akan langsung mengikuti. Tanpa mereka mengetahui analisa bisnisnya seperti apa, resiko bisnisnya seperti apa. Kebanyakan UMKM akan seperti itu, apalagi dengan bisnis franchise.
Itu dengan mudahnya mereka hanya membayar franchise, tapi mereka tidak mempelajari resikonya seperti apa. Itu seringkali tren-tren yang sedang ada di UMKM saat ini, mungkin saya melihat gambarnya seperti itu. Dan yang ketiga, cara mereka untuk melakukan penjualan. Mungkin beberapa belakangan ini pernah sempat konten viral cara penjualan yang odading mangoleh. Nah, itu salah satu bentuk cara strategi marketing yang luar biasa, strategi marketing yang tiba-tiba viral dan coba diikuti oleh UMKM lain ternyata tidak bisa. Karena apa? Mungkin teori dari ATM, amati, tiru, dan modifikasi itu tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Mungkin mereka hanya mengamati dan menirunya saja, tapi tidak modifikasi cara dari konten itu sendiri. Jadi mereka hanya menduplikasi, plek-plekan, tidak dimodifikasi. Mereka berharap bisa viral juga seperti si odading mangoleh itu, tapi ternyata tidak bisa seperti itu. Itu sih tren-tren yang sedang ada di UMKM saat ini mungkin. Oke, thank you Pak Rendika untuk jawabannya. Setuju sih Pak. Banyak yang beralih tadinya jualan apa, terus awal-awal COVID jadi jualannya masker semua, sampai numpuk gitu ya. Saya setuju banget. Jadi strateginya teman-teman, kata ini strateginya yang harus diubah. Contohnya tadi mungkin Bu Meika itu sudah menerapkan strateginya yang diubah ya, kontennya yang diubah. Oke, thank you Pak Rendika. Mungkin bisa lanjut lagi ditanggapi mungkin dari siapapun, Pak Banu mungkin atau Ya, jadi saya sepakat dengan Mas Rendika ya. Jadi kesalahan UMKM kita tuh dari sepakat banget, banyak kan langsung ikut-ikutan gitu. Padahal sebenarnya kan ya mereka akhirnya kan jadi bersaing di pasar yang sama gitu. Padahal harusnya mereka mungkin memang benar kita harus cari peluang, karena kalau misalnya ada beberapa usaha yang misalnya apa namanya yang sekarang tuh emang lagi masalah gitu, khususnya di kayak tadi di restoran. Tadi juga di Colonel Resto gitu juga dari Mas Angga juga bagus tadi kan, dia membeli peluang akhirnya bisa buat bisnis yang jual bahan baku gitu. Jadi konsumen bisa langsung beli gitu ya. Itu salah satu inovasi yang bisa dilakukan. Tapi jangan sampai kita lupa jadi diri gitu. Jadi benar-benar awalnya jual makanan langsung jual APD atau apa, jadi jual baju terus jadi jual APD gitu kan. Ya akhirnya jadinya mereka jadi apa namanya jadi hancur sendiri gitu. Ya, tapi kalau masalah tren ya lagi-lagi ya sebenarnya kan kalau kita masalah COVID ini ya pasti kita pertama kan harus lebih peduli lah sama higienitas gitu ya. Misalnya kayak karena kan konsumen sekarang sudah tahu peduli, misalnya dia pengen makanan yang higienis gitu, apapun harus dia pengen tahu gimana sih prosedur yang dilakukan oleh yang pelaku UKM itu gitu kan. Jadi kita harus komunikasikan SOP-nya kita di media sosial gitu ya. Nanti kemudian kedua juga kita ya tadi sama seperti kalau dari Resto kita juga harus buat inovasi produk yang praktis gitu. Jadi jangan kita jadi jualan hanya apa namanya di tempat, kita juga harus bikin produk-produk yang punya package praktis bisa dibeli langsung gitu ya. Apapun, tapi intinya jangan sampai kita meniru, tapi kita harus smart copy namanya. Jadi kita harus ikutin lah kayak negara Cina gitu ya. Maksudnya kita boleh kita tiru siapapun kita boleh, tapi jangan sampai kita benar-benar niru plek-plekan, karena kalau niru plek-plekan itu akan kita nggak punya nilai keunggulan atau value proposition. Jadi kita harus apa yang kita mau tiru strateginya atau jenis produknya, package-nya, tapi kita balut dengan apa yang kita punya seperti itu. Lalu juga ya ketiga juga masalah strategi digital ini benar-benar harus apa namanya ditingkatin sih. Tapi ya bagusnya sih sebenarnya masalah COVID ini kita punya penelitian emang sekarang rasio UMKM yang go digital akhirnya lebih banyak ya. Itu sebenarnya salah satu apa namanya sisi bagusnya ya. Jadi tadinya pelaku UMKM yang tadinya nggak aware sama digitalisasi, akhirnya mereka mulai belajar gitu. Mereka oke dah, saya mau nyemplung deh ke digital, akhirnya mau coba-coba marketplace, Facebook, Instagram. Ya, itu sebenarnya sisi bagusnya, cuma ya pelaku UMKM juga harus inilah apa namanya ya jangan menyerah untuk belajar, karena digitalisasi ini emang mungkin banyak yang susah karena masalah teknis gitu, ada juga masalah koneksi, tapi apa namanya tadi juga bagus juga dari titipku, jadi bisa membantu UMKM dalam masalah ini. Jadi sebenarnya banyak sih kita punya ekosistem ya. Ekosistem ini sebenarnya harus kita ketahui bersama-sama karena banyak loh pihak-pihak yang mau membantu UMKM kita gitu, seperti tadi titipku gitu, dan kita harus manfaatkan ini. Jangan sampai kita ngerasa saya mau lakuin itu sendiri gitu. Padahal sebenarnya kita punya banyak sekali platform gitu, startup yang mau membantu UMKM dan kita harus manfaatkan. Itu sih.
Oke, thank you Pak Banu. Saya jadi keinget zaman kuliah dulu. Ini masuk dalam pelajaran kuliah saya dulu, tapi lupa namanya. Kalau disingkat tuh bilangnya ATM, amati, tiru, sama modifikasi Pak. Ya, yang tadi dibilangnya katanya ATM. jangan ATM, betul. Oke, thank you Pak Banu untuk jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dari Pak Gali. Ada mau tambahan mungkin Pak Gali? Halo Mbak. Iya, silakan Pak. Ya, tentang mungkin saya sedikit bahas tentang konsep branding gitu ya. Yang ada hubungannya tadi juga dengan yang disampaikan oleh Mas Rendika gitu ya, kalau nggak salah gitu ya, bahwa di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat ini gitu ya. Contoh misalkan di Kilafood sendiri gitu ya. Ketika kita belum punya brand yang kuat, kemudian masuk ke marketplace gitu ya, itu juga menjadi satu PR besar gitu ya. Karena apa? Ketika brand kita belum kuat dan ada produk kompetitor di sana gitu ya, itu kita sudah hampir dipastikan gitu ya, itu akan kalah bersaing. Apalagi kalau misalkan kita kalah dari segi harga, dari segi porsi dan lain sebagainya gitu ya. Maka yang harus kita buat adalah menguatkan si brandnya dulu gitu. Nah, cara menguatkan brand ini memang tidak seinstan dan tidak sesimpel itu ya. Perlu waktu, juga perlu strategi gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah memposisikan yang kita bangun itu bukan produknya gitu ya, tapi company-nya, tapi perusahaannya gitu. Nah, kalau sekarang contoh lah misalkan let's say produk bakso aci gitu ya. Nah, produk bakso aci kan sangat mainstream gitu ya. Ketika Mbak Vera searching bakso aci di marketplace gitu ya, Mbak Vera akan menemukan bakso aci yang harganya premium sampai yang harganya 5.000-an ada, Mbak. Dan 5.000 itu masih dicoret lagi harganya, Mbak. Jadi yang terjadi adalah ketika brand kita belum kuat, akan terjadi perang harga di situ. Nah, dan ini yang tentu tidak diinginkan oleh setiap pelaku usaha gitu ya. Masuk ke dalam situasi red ocean, di mana di situ terjadi perang harga, terjadi saling bunuh, saling sikut, dan lain sebagainya. Gitu. Makanya harus dikuatkan adalah branding. Nah, untuk membangun branding, saya sarankan, apalagi di kondisi pandemi kayak gini, pertama, teman-teman UKM itu harus bikin usaha dengan modal yang paling kecil gitu. Jangan sekali-kali di masa pandemi gini mencoba investasi untuk sesuatu yang besar, misalkan contoh pembelian mesin atau pembelian tempat usaha gitu ya, renovasi tempat usaha dan sebagainya. Itu tidak sangat disarankan gitu ya di tengah situasi pandemi kayak gini. Kemudian harus buat satu single unique product. Kesalahan banyak UKM adalah mereka terlalu cepat mengeluarkan SKU gitu ya, satu unit atau misalkan varian di waktu yang bersamaan atau di waktu yang sangat cepat, sehingga ini menjadi bom waktu juga buat mereka karena mempertahankan kualitas ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Jadi buat satu single atau single unique produk, dan kalau di tengah lagi pandemi ini dapat dilakukan atau dikerjakan dari rumah. Dan yang terakhir, bidik pasar yang potensial. Nah, membidik pasar potensial ini tentu perlu research ya. Kalau saya tadi bilang di Indonesia ini misalkan penggila cabai nomor 3 di dunia, maka produk sambal, saya ada beberapa contoh ya, kayak misalkan di Bandung ini saya sering beli namanya paru mercon teh mei. Dia UMKM, belum lama go digital, tapi dia punya produk mercon, maksudnya mercon itu jajanan makanan pedas ya, paru sama daging sapi mercon yang dia bikin secara homemade di rumahnya dia, kemudian didistribusikan atau dipasarkan ya di sekitar Bandung aja gitu ya. Dan itu rasanya enak gitu ya. Ketika rasanya enak, maka akan tercipta experience yang positif dari konsumen. Ketika konsumen dapat experience itu, diharapkan kan mereka merekomendasikan atau enggak repeat order atau enggak yang ngasih testimoni gitu ya. Sekarang kan kasih testimoni di Instastory aja itu engagement-nya udah lumayan. Jadi saya sarankan di tengah pandemi itu
hal semacam itu. Atau saya kasih contoh lain, ada namanya Mama Chan Bakery gitu ya. Dia bikin sama produk rumahan juga, roti gitu ya, roti sobek gitu ya. Kemudian dikasih sama saus kurma. Itu enak banget rasanya dan setiap kali sarapan saya pakainya pakai itu. Nah, mereka punya satu single produk, tapi kuat gitu si single produknya ini, Mbak. Sehingga apa? Sehingga terciptanya experience yang positif bagi konsumennya itu sangat berpeluang dan pada akhirnya nanti akan sangat berpengaruh juga terhadap branding. Nah, setelah itu mungkin bisa dilakukan kayak misalkan endorsement ke selebgram-selebgram lokal dulu misalnya yang harganya tidak terlalu mahal tapi dia satu segmen dengan produk kita gitu ya. Dan ya di lokal Bandung misalkan kan sekarang banyak banget nih yang selebgram-selebgram lokal gitu ya yang harganya terjangkau atau malah cuman misalkan ngirim produk doang itu udah bisa di ini gitu ya. Tinggal gimana pinter-pinter kita nyarinya aja sih sebenarnya. Ya, itu sih hal-hal kecil yang bisa dilakukan karena ya sama yang kita lakukan dulu juga seperti itu gitu ya, tidak langsung mengeluarkan budget marketing yang besar, kemudian endorsement misalkan ke dalam negeri selebgram-selebgram yang udah punya nama gitu. Kita juga melakukan hal yang sama ya. Dari mulai yang kecil dulu dengan satu unique produk dulu dan tetap konsisten dengan itu. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Oke, thank you Pak Gali untuk tambahannya. Oke, kayaknya kita udah bisa move on ya ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, tadi sempat sudah banyak banget yang nyinggung bahwa digital banyak kayak nyinggung gitu ya. Terutama mungkin di masa COVID kayak gini, yang masih masa pandemi seperti ini, mungkin ini salah satu cara yang digunakan oleh para pelaku UMKM untuk bisa bangkit lagi pelan-pelan dengan cara ya memanfaatkan digital, memanfaatkan teknologi, seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu semua para panelis hari ini, kesalahan apa sih yang banyak dilakukan oleh UMKM yang akan terjun ke dunia digital? Biasanya itu kesalahan apa sih yang sering dilakukan? Gitu. Silakan mungkin dari siapapun bisa memulai langsung saja. Halo. Ya, silakan Bangga. Halo, saya mungkin bercerita pengalaman saya sedikit ya. Boleh. Dulu saya juga di UMKM. Jadi saya dulu dari seller, saya berjualan produk ayam ke ibu-ibu masing-masing. Bagaimana cara saya memasarkan produk Kolonel ini tuh dulu saya jualan frozen food-nya dulu. Bagaimana saya menciptakan reseller, banyak reseller. Bagaimana sehingga saya mendapatkan rasa yang sekarang Kolonel dengan lokal cita rasa lokal punya. Itu kita belajar dari situ juga. Untuk kalau kesalahan dari UMKM, kalau kesalahan sih saya bilang, saya punya kakak saya sendiri, dia punya usaha produk makanan. Kesalahannya dia sih yang saya analisa itu kurang lebih, jadi dia kurang analisanya mungkin dari segi lokasi, price. Jadi sebelum kita membangun usaha itu, kita harus lihat dulu kita jenis usahanya apa, usaha kita bisa panjang nggak nih usaha kita itu, terus lokasi kita seperti apa, dan tentunya lagi harga jual kita seperti apa. Jadi itu harus, keempat itu kita harus benar-benar cari tahu dulu. Jadi saya sebelum saya membuka outlet, sekarang saya buka restoran, kurang lebih saya sekarang ada 4 restoran besar dan 40 mini resto dengan saya bermitra. Yang 40 mini restonya tuh. Jadi jadi kita harus benar-benar analisa dulu dari segi lokasi, price, sama lingkungan sekitar juga, terus sama produk makanan yang kita akan jual ini bisa diterima atau tidak di masyarakat, dan jenis produk makanan ini tuh kita bisa panjang atau tidak. Nah, itu yang harus mungkin lebih dianalisa, dan tentunya lagi kita harus terima masukan-masukan dari orang-orang. Produk kita seperti ini nih, kurang ini nih, itu harus tetap diterima. Karena yang pengalaman saya pribadi, termasuk ke teman saya, kakak saya juga, ketika kita berikan masukan atau saran, itu kayak seperti mentalnya itu kurang. Jadi mereka dikasih komentar A, udah aja, jadi dia tidak melakukan, bukannya dia merubah
kesalahan itu. Jadi malah dia ya udahlah saya udahan aja. Nah itu mungkin dari segi mentalnya harus lebih kuat lagi. Oke. Ya. Menarik. Thank you Pak Angga untuk masukannya. Ada lagi mungkin dari yang lain, silakan mau menanggapi, silakan langsung aja. Mungkin dari saya, Mbak Boleh, Vera, Pak. ingin Silakan. menanggapi mungkin bukan kesalahan ya jatuhnya, persiapan dari masing-masing UMKM itu. Karena apa? Persiapan utamanya adalah masalah persiapan budgeting. Karena apa, di dunia digital itu ternyata banyak juga faktor-faktor atau item-item yang akhirnya tidak masuk ke dalam estimasi budgeting mereka. Misalkan mereka membuka website, ternyata ada biaya hosting, biaya domain yang mereka harus perpanjang. Mungkin yang tadinya orang benar-benar awam, yang tadinya toko offline berubah ke online, yang tadinya tidak punya website menjadi website, mungkin dia tidak masuk dalam estimasi budget mereka. Itu yang pertama. Kemudian biaya-biaya jika memang nanti ada virus di tengah-tengah mereka buka toko online itu, kemudian biaya-biaya iklan, kemudian biaya untuk foto produk mereka. Mungkin mereka yang tadinya hanya offline tidak memikirkan untuk bagaimana kualitas tadi yang sempat disinggung masalah bagaimana tampilan yang bagus, good looking dari bisnis kita itu, bagaimana yang tadinya offline hanya jualan di toko dirubah menjadi kita harus foto produk, itu perlu biaya-biaya yang harus disiapkan. Nah, mungkin persiapan itu yang kurang, akhirnya mereka kok merasa tidak dapat untung atau untungnya sedikit, keluar untuk biaya-biaya yang tidak terduga, biaya-biaya iklan, biaya-biaya macam-macam itulah. Itu menurut saya yang harus disiapkan oleh UMKM. Terus juga ingin sedikit menanggapi tentang masalah e-commerce. Kalau menurut saya ketika memang orang tadinya bisnisnya offline untuk terjun ke online, e-commerce bukan menjadi solusi yang mutakhir menurut saya. Kenapa? Karena e-commerce itu pasarnya sangat luas sekali, sangat bebas. Kita tidak bisa menentukan pasar kita sendiri. Di e-commerce itu usia mungkin dari usia 15 tahun sampai 40, 50, 50 tahun pun ada di e-commerce. Tapi tidak spesifik dengan mungkin akhirnya dengan usaha kita sendiri. Mungkin kalau saran dari saya adalah membuka toko online sendiri, membangun website WhatsApp bisnis sederhana. Itulah maka pentingnya kita mempunyai database dari masing-masing usaha kita, database pelanggan, database customer kita itu sangat penting. Karena apa? Ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan, info-info itu, kita bisa langsung menginformasikan kepada pelanggan kita. Mungkin kita ada launching website baru, kemudian kita punya toko di Instagram baru, itu mungkin lebih bisa segmented daripada kita langsung melempar kepada e-commerce. Karena apa? Baik lagi tadi sudah sempat disinggung, ketika kita baru masuk terjun ke e-commerce, sudah banyak brand-brand lain yang sejenis dengan usaha kita yang sudah lama, yang sudah mempunyai market di marketplace-nya itu atau di e-commerce itu, pasti akan terjadi perang harga, perang promo dan lain-lainnya. Makanya mungkin untuk dari saya sendiri solusinya adalah kita menciptakan toko online sendiri. Banyak kok kita bisa memanfaatkan website, kita bisa di Instagram sudah ada Instagram toko saat ini, kemudian WhatsApp bisnis itu mungkin lebih efisien dan lebih segmented ketimbang kita langsung melempar ke e-commerce. Gitu sih, Mbak. Ya, thank you Pak, insight baru nih buat saya juga. Wah, menarik betul ya. Jadi kita cari pasar sendiri gitu ya. Nggak ada perang harga jadinya. Sip. Thank you Pak Rendika. Silakan lagi bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan. Silakan. Ya, tapi saya mau menanggapi Boleh. dari Pak Rendika ya. Boleh Pak Banu. Benar sih kalau e-commerce itu emang situasinya kan emang ya terlalu besar ya marketnya gitu. Jadi tapi sebenarnya ya kita kesalahan dari para pelaku itu, mereka itu nggak lakuin riset kan. Sebenarnya padahal riset pasar itu kan penting sekali ya. Jadi ya riset dari harga, dari produk pesaingnya apa aja gitu ya. Dan sebenarnya ketika mereka bisa lakuin riset itu, kita juga di Indonesia sekarang juga ada namanya acara pojok pasar online gitu ya. Jadi kita bekerjasama dengan telunjuk.com, itu salah satu agregasi e-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Jadi kita bisa tahu tuh harganya apa yang cocok, kemudian produknya, fitur-fiturnya apa sih yang sering dicari itu apa sih sebenarnya. Nah itu sebenarnya kita perlu lebih lanjut sih risetnya apa di situ. Jadi kita bisa bisa tahu produk kita cocoknya apa nih. Jadi kita bisa lebih main search engine optimization di e-commerce yang dicari oleh konsumen kita tuh apa gitu.
Tapi juga benar juga, kalau kita selain e-commerce itu, kita juga harus penting mempunyai berbagai channel-channel lainnya yang kita harus optimalkan. Bahkan sekarang kan ya Instagram gitu ya, kemudian di Google My Business kita juga bisa punya website sendiri dengan gratis meskipun simple gitu ya. Itu juga kita harus optimalkan sehingga kita bisa terus menarik konsumen digital gitu ya. Karena sekarang kan semua orang pada search online. Jadi meskipun memang pasar online itu persaingannya juga makin besar karena kita sekarang secara virtual, tapi kita harus tahu lagi nih segmen konsumen kita siapa gitu ya, nilai kita apa. Jadi ketika di pasar online itu kita bisa manfaatkan tuh, misalnya kalau di Instagram kita manfaatkan tagar-tagar gitu ya. Terus konten kita juga yang konsumen mau tuh apa sih? Misalnya kita mungkin kita mau ibu-ibu yang suka masak, kira kita konten tentang masak gitu ya. Jadi mungkin mungkin ada orang-orang yang misalnya lebih suka konten misalnya tentang cerita segala sesuatu, mungkin ada tukar dalam tentang Jogja gitu. Jadi kita harus benar mainin konten marketing itu sekarang sangat penting sekali, sehingga kita tahu karena banyak kesalahan ya UMKM itu kita nggak tahu siapa segmen konsumen saya, nilai kita bisa berikan apa gitu. Jadinya ketika buat konten di pasar online, di media sosial, mereka tuh nggak ngerti gimana caranya menarik konsumen yang mereka mau untuk datang ke platform mereka seperti itu. Itu sih Mbak tambahannya dari Pak Rendika. Siap, thank you Pak Banu untuk tanggapannya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi, silakan bisa langsung. Oh oke, sebentar. Silakan Pak Angga ya tadi ya. Saya mau menambahkan tadi digital marketing. Saya di pengalaman saya, maksudnya tim sales marketing juga saya kadang ada kesalahan-kesalahan yang mereka tidak terduga juga. Seperti mereka ada istilahnya dengan mengundang influencer, ada lagi dengan menggunakan Instagram berbayar seperti itu, dengan mereka tidak tidak mengulik dulu bagaimana si ads itu tersebut. Jadi seperti contoh kayak influencer juga kita harus benar-benar tujuan target market kitanya kemana. Misalkan influencer A, B, C, D, E. Misalnya si A ini usianya di 18 tahun, tapi kita harus lihat juga si insight mereka. Di insight-nya mereka itu kadang misalkan kita lokasi di Bogor, kita menggunakan influencer dia. Ternyata insight-nya dia itu banyaknya di Jakarta, sedangkan restoran kita di Bogor. Nah itu jadi kita tidak ngaruh juga gitu. Saya lebih prefer, lebih bagus lagi, lebih menggunakan community. Jadi lebih baik dia influencer dengan followers 1.000, 2.000, tapi dia sangat berpengaruh gitu terhadap restoran kita daripada dia menggunakan influencer yang followersnya 300.000, 400.000. Dari insight-nya itu tidak nyambung terhadap si resto kita gitu loh. Jadi itu harus diperhatikan juga. Jadi untuk UMKM saya maksudnya jangan sampai terjadi seperti saya lah. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang sudah saya pelajari saya jadikan pelajaran kayak gitu. Jadi ada lagi kita mau bangun event apa itu harus lebih detail lagi tujuan market kitanya pas atau tidak seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Oke, thank you Pak Angga. Terus kan ada juga ads kan berbayar, sekarang digital sudah lebih mudah, semuanya juga udah gampang, Instagram sudah berbayar, kita tentukan titik lokasi di mana kita mau radius kita mau share promosi kita di mana, itu sudah mudah. Sekarang untuk para UMKM, tinggal Instagramnya diganti ke berbisnis, itu ada dari harga 20.000 sampai 1 juta ada, maksudnya agar si viewers kita terlihat. Jadi postingan satu kita promosikan 20.000 itu bisa terlihat sama orang, like berapa, viewers berapa itu ada. Maksudnya itu ada kok banyak panduannya bisa di Google juga udah banyak, tinggal dicari. Jadi harus lebih lihat juga. Kita mau menggunakan influencer apa-apa harus lebih teliti lagi. Oke, thank you Pak Angga untuk tanggapannya.